Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran di tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat dan 5. Mari kita sama-sama menyaksikan penjelasan berikut ini. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Muatan pelajaran dan kompetensi dasar PPKN KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia KD 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. IPA KD 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. IPS KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. SBDP KD 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran 4 dan 5. Menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh pada masa pubertas dengan baik. Menyimak teks pidato dengan baik. Membuat teks pidato dengan baik. Menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama bidang budaya di ASEAN dengan benar. Menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Nah, teman-teman, siapakah di antara kalian yang suka berolahraga? Biasanya setelah berolahraga, tubuh kita pasti berkeringat. Keringat yang bercampur dengan bakteri pada tubuh kita dapat menimbulkan bau badan. Ketika masa pubertas, keringat yang dihasilkan akan lebih banyak dari masa anak-anak. Hal tersebut mengharuskan remaja yang mengalami masa pubertas untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Penambahan jumlah keringat pada masa pubertas disebabkan oleh peningkatan produksi hormon. Hormon adalah zat-zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu yang berfungsi mengaktifkan kerja alat-alat tubuh tertentu. Hormon yang memengaruhi perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas adalah hormon testosteron, estrogen, dan progesteron. Hormon testosteron lebih banyak diproduksi pada laki-laki, sedangkan hormon estrogen dan progesteron lebih banyak diproduksi pada perempuan. Dengan demikian, kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan ketika mengalami masa puber. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah memakai pakaian dalam dari bahan katun, mandi 2 kali sehari, dan menggunakan pembalut yang lembut bagi remaja putri yang mengalami menstruasi.
Teman-teman, tanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh selama masa pubertas haruslah kita lakukan. Tanggung jawab juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baik mampu memimpin dan mengarahkan masyarakat atau orang lain yang mengikutinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar membuat teks pidato. Bagaimana? Apakah kalian sudah membuatnya? Nah, teman-teman, dalam membuat pidato, selain itu, kemampuan yang harus kita miliki adalah menyimak pidato. Menyimak teks pidato adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan. Dengan menyimak pidato, kita juga akan mengetahui tujuan pidato. Tujuan dari suatu pidato adalah pertama, tujuan naratif, yaitu berpidato untuk menyampaikan informasi melalui cerita kepada pendengar. Contoh pidato pada Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. 2. Tujuan argumentatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai gagasannya, disertai alasan yang mendukung. Contoh, pidato kepala sekolah dalam menanggapi kenakalan remaja. 3. Tujuan persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memengaruhi dan mengajak pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam pidato. Contoh, pidato ajakan menghemat listrik. Yang keempat, tujuan agitatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat pendengar. Contoh, pidato Bung Karno untuk mengobarkan semangat meraih kemerdekaan. Teman-teman, dalam menyimak sebuah pidato, ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, dengarkan pidatonya dengan seksama dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan topik pidato. Topik pidato adalah masalah utama yang disampaikan dalam suatu pidato. Biasanya disampaikan pada bagian pendahuluan. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok atau penting dalam pidato. Biasanya terdapat pada isi pidato. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan biasanya terdapat pada bagian penutupan pidato. Dan yang kelima, berikanlah komentar mengenai isi pidato dengan bahasa baku dan ejaan yang benar. So we want to channel our fuel subsidy from consumption to the productive activity. SITOL is maritime transportation system to make our transportation costs lower, to make our transportation costs more efficient. We want to build from the west to the east. We hope not only the vessel can enter our SITOL, but also mother vessel can enter the SITOL. We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia.
Nah, teman-teman, dari pidato yang telah kalian simak tadi, dapatkah kalian menjawab pertanyaan berikut ini? Apa tema dari pidato tersebut? Siapa yang berbicara pada pidato tersebut? Siapa juga yang mendengar pidato tersebut? Lalu di mana tempat terjadinya pidato? Dan yang terakhir, poin apa yang telah disampaikan pada pidato tersebut? Silakan jawaban teman-teman bisa ditulis di kolom tanggapan. Teman-teman, dalam acara-acara kenegaraan, biasanya seorang tokoh negarawan akan berpidato di depan perwakilan tokoh-tokoh negarawan dari negara lain. Tujuan dari pidato yang disampaikan beragam, bergantung dari acara kenegaraan yang berlangsung. Salah satu acara kenegaraan yang biasa diisi dengan pidato adalah acara pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN untuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang kebudayaan. Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya ASEAN Committee on Culture and Information. ASEAN atau disingkat ASEAN COCI didirikan pada tahun 1978. Apa saja bentuk kegiatan ASEAN COCI ini? Di antara lain adalah pembekalan bidang seni budaya. Yang kedua, ASEAN Culture Week. Yang ketiga, ASEAN Youth Camp. Dan yang keempat, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Ternyata, Indonesia juga berperan dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, Indonesia berperan dalam pertukaran budaya antar negara. Indonesia sering sekali mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya Indonesia. Yang kedua adalah pameran budaya Indonesia di luar negeri. Indonesia juga sering mengadakan pertunjukan budaya yang menampilkan pementasan tari tradisional. Yang ketiga, Festival Budaya Jember. Festival Budaya Jember merupakan festival yang diadakan untuk menarik para wisatawan dari luar negeri. Tahukah kalian, Indonesia memiliki ragam kebudayaan dari berbagai daerah. Salah satunya adalah tari tradisional. Tarian Indonesia yang sudah mendunia, salah satunya adalah tari Ratoh Jaro yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Tari Ratoh Jaro ini merupakan tari kreasi daerah yang dilakukan secara berkelompok. Tari tersebut dapat dilakukan secara kolosal. Ada juga tari kreasi daerah yang dapat dilakukan secara berpasangan. Contohnya tari Zapin dari Riau dan tari Golek dari Yogyakarta. Teman-teman, dalam seni tari ada unsur-unsur tari yang harus ada yang berpengaruh pada keindahan dan keharmonisan tari tersebut. Apa saja unsur-unsur tari itu? Yang pertama adalah gerak.
melibatkan anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan badan. Fungsi gerak pada tari adalah ekspresi dan ungkapan dari maksud tarian itu sendiri. Gerak tari terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi adalah gerak dengan makna tertentu, sedangkan gerak murni hanya untuk keindahan saja. Unsur tari yang kedua adalah iringan tari. Iringan tari bisa berupa musik internal yang berasal dari tepuk tangan, jentikan jari, si penari. Dan yang kedua musik eksternal yang berasal dari nyanyian dan alat musik. Unsur tari yang ketiga adalah properti tari, benda yang digunakan untuk mendukung gerak tari. Contohnya topeng, selendang, payung, dan lain-lain. Unsur tari yang keempat adalah busana atau kostum atau juga pakaian yang dipakai penari. Yang kelima, tata rias yang merupakan penyempurna dari penampilan si penari. Yang keenam adalah pola lantai. Pola lantai merupakan susunan gerakan si penari di atas panggung. Dan yang ketujuh adalah tata pentas atau panggung. Panggung merupakan tempat pertunjukan yang ditata agar dapat mendukung pertunjukan tari tersebut. Sekarang, perhatikanlah gambar berikut ini. Ya, sekelompok remaja yang sedang berkumpul membicarakan sebuah kegiatan untuk tujuan bersama. Kegiatan apakah itu? Ya, benar. Musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Berikut contoh kegiatan yang mencerminkan semangat bermusyawarah. Yang pertama, mengatasi dan memecahkan masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, saling menghargai perbedaan pendapat. Lalu, menyampaikan pendapat dengan santun dan lemah lembut. Kemudian tidak memaksakan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah meskipun berbeda pendapat dengan kita. Nah, demikianlah teman-teman materi pada hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa kita di pembelajaran keempat dan kelima diharapkan bisa menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh pada masa pubertas dengan baik. Yang kedua, menyimak dan membuat teks pidato. Dan yang ketiga, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama bidang budaya di ASEAN dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kelima, menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.